Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan buat junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggota 2 orang, yaitu Aslam Fazri, saya sendiri, dan dengan rekan saya yaitu Saudari Melisa. Mata kuliah pada pagi hari ini adalah zakat dan wakaf. Mempresentasikan yang berjudul wakaf, pengertian rukun dan syaratnya. Pengertian wakaf. Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata wakafa, berarti berdiri atau berhenti. Kata wakaf sering disebut juga dengan had. Dengan demikian, kata wakaf itu dapat berarti berhenti, menghentikan, dan dapat pula berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Itulah yang dimaksud wakaf dalam bahasa ini. Menurut istilah syarak, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nazir atau penjaga wakaf, atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Adapun wakaf menurut para imam mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, ialah menahan harta dari hukum kepemilikan wakif dan disedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna perwakafan, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Baik, walaupun definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun demikian, dari beberapa definisi dan keterangan di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, harta benda itu milik yang sempurna. Yang kedua, harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau 2 kali pakai. Yang ketiga, harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya. Yang keempat, harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut adalah milik Allah, dalam arti tidak dapat dihibahkan atau diwariskan atau diperjualbelikan. 5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. 2. Rukun wakaf. Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab ruknun, yang berarti tiang, penumpang atau sandaran, atau dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. Wakaf dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. A. Wakif. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun syarat-syarat wakif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Cakap berbuat tabaru, berhak berbuat kebaikan sekalipun ia bukan muslim. 2. Kehendak sendiri tidak sah bila dipaksa. 3.
3. Sehat akalnya dan dalam keadaan sadar. 4. Telah mencapai umur, balik dan cakap. 5. Pemilik sah dari barang benda wakaf. B. Mauquf. Mauquf adalah benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, yang memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekali pakai, serta bernilai menurut ajaran Islam. Adapun syarat-syarat mauquf adalah sebagai berikut. 1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. 2. Benda wakaf dapat berupa milik, kelompok, atau badan hukum. C. Mauquf alai atau tujuan wakaf. Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah diwakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, dan lain-lain, atau diwakafkan untuk kepentingan umum. D. Sikhat atau ikrar pernyataan wakaf. Sikhat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu. Dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan. E. Nashir wakaf atau pengelola wakaf. Nashir adalah orang yang diberi tugas untuk pengelola wakaf. Nashir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Syarat wakaf. A. Wakaf harus secara tunai. Wakaf dilakukan secara tunai sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. B. Tujuan wakaf harus jelas. Oleh karena itu, bila seseorang mewakafkan hartanya tanpa menyebutkan tujuannya sama sekali, maka dipandang tidak sah. C. Wakaf yang sah harus dilaksanakan. Wakaf yang sah itu wajib dilaksanakan dengan syarat tidak boleh ada khiyar, membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan. Sebab pernyataan wakaf berlangsung seketika dan untuk selamanya. Dalam hubungannya dengan syarat-syarat wakaf di atas, apabila wakif mengajukan syarat mengenai harta wakaf, maka syarat itu harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itulah yang dapat saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.